Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melakukan suatu percobaan praktikum IPA. Tapi kali ini percobaan yang kita lakukan itu adalah mengamati daripada alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, alat perkembangbiakan ataupun alat reproduksi daripada tumbuhan itu bunga. Nah, di sini Bu Rina punya bunga sepatu atau biasa yang kita sebut dengan kembang sepatu. Nama lain daripada bunga ini adalah Hibiscus rosa. Ini bisa kita temukan di rumah-rumah, di taman, seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa saja sih bagian-bagian daripada bunga atau morfologi bunga itu seperti apa. Nah, nanti kita juga lakukan sayatan pada bunga ini, sayatan bentuk vertikal. Kita lihat di dalam bunga ini ada apa saja. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bu Rina jelaskan ya. Sekarang bisa kalian buka bukunya. Sebelum kita menggambar morfologi daripada kembang sepatu, bisa kita sediakan kertas, pensil, dan penghapus. Nah, di sini sudah ada kembang sepatunya. Ini ada kembang sepatu, kita bisa menyebutkan bagian-bagian daripada kembang sepatu. Nah, jangan lupa tadi bahwasannya kembang sepatu itu memiliki bahasa Latin Hibiscus rosa. Di kembang sepatu ini termasuk daripada tanaman semak. Adapun bagian-bagian daripada kembang sepatu, yang pertama itu adalah tangkai. Tangkai bunga, yang mana tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang kedudukan bunga. Nah, sehingga bunga ini nanti bisa mekar ke atas, bisa mekar ke bawah ataupun ke samping. Di sini nih yang hijau ini. Nah, bagian yang lainnya yang hijau kita lihat ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga pada kembang sepatu ini terlihat seperti ada dua lapis. Mana kelopak bunga ini berfungsi sebagai pelindung kembang sepatu ini pada saat masih kuncup. Nah, dia melindungi. Jadi ketika mekar dia terlihat seperti ada berlapis seperti ini. Jadi fungsinya adalah pelindung bunga pada saat masih kuncup. Nah, kemudian kita semakin ke atas yaitu yang berwarna merah. Berwarna merah ini adalah mahkota. Nah, mahkota daripada bunga sepatu itu bermacam-macam. Ada warna merah, kita jumpai, ada warna orange, ada warna pink, ada warna putih. Jadi kalau kita jumpai di rumah-rumah ataupun di taman itu bisa berwarna-warni, tidak hanya merah. Nah, mengapa dia berwarna-warni atau bervariasi? Nah, warna-warna bunga itu biasanya mencolok, warna mahkota maksudnya itu biasanya mencolok. Itu fungsinya itu adalah untuk menarik hewan seperti serangga, lebah ataupun sebagainya agar hewan tersebut tertarik untuk menghinggapi. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada kepala putik dan benang sari. Nah, kepala putik inilah yang merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Sedangkan benang sari ini adalah kelamin jantan pada tumbuhan, tepatnya pada bunga ya. Nah, kebetulan bunga sepatu ini memiliki kelengkapan seperti ada kepala putik, ada benang sari, ada mahkota bunga, kemudian ada kelopak bunga, ada tangkainya sini. Nah, ini sehingga bunga kembang sepatu ini termasuk bunga lengkap. Nah, apabila ada bunga, itu ada bunga tapi mahkotanya tidak ada atau mahkotanya tidak ada, hanya ada benang sari dan kepala putik saja. Nah, berarti itu termasuk bunga tidak lengkap. Jadi bunga tidak lengkap itu apabila bunga itu tidak memiliki salah satunya. Bisa mahkota, bisa kelopak, bisa benang sari ataupun kepala putik, itu sudah termasuk bunga tidak lengkap. Dan bunga kembang sepatu ini adalah bunga lengkap. Seperti itu. Nah, setelah kita bisa menyebutkan bagian-bagian daripada bunga atau morfologi bunga,
Dan kita bisa gambarkan di sini. Nah, seperti ini ya morfologi daripada kembang sepatu. Ada tangkai bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari, ada kepala putik, dan ini kelupaan tadi ada namanya kelopak bunga. Nah, seperti itu ya. Seperti itu, nanti anak-anak bisa melakukannya di rumah masing-masing. Jadi bisa cari kembang sepatu. Jadi anak-anak nanti di rumah itu bisa mencari kembang sepatu. Kemudian bisa digambarkan morfologinya. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan nanti bagian-bagiannya ada apa aja. Ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, ada kepala putik, ada benang sari. Nah, nanti anak-anak bisa gambarkan. Nah, kemudian silakan juga menjelaskan apa saja fungsi daripada kepala putik. Nah, tadi saya ulangi lagi, Bu Rina jelaskan lagi. Kepala putik itu adalah alat kelamin betina pada tanaman. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tanaman. Mahkota. Nah, mahkota ini adalah keindahan daripada bunga, yang mana mahkota itu memiliki daya tarik, bisa berupa warna yang mencolok ataupun bau yang khas, sehingga hewan seperti serangga, seperti lebah itu mau hinggap di bunga. Seperti itu ya. Jadi kelebihannya ada dua, bisa berupa warna yang mencolok dan bau yang khas. Bisa dua-duanya dimiliki bunga tersebut ataupun salah satu. Kemudian di sini ada kelopak bunga, ada tangkai bunga. Ingat tadi bunga lengkap. Bunga dikatakan bunga lengkap apabila bagian-bagian bunga tersebut memiliki seluruh bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Nah, dikatakan bunga tidak lengkap apabila tidak ada salah satu daripada bagian-bagiannya. Bisa seperti mahkota tidak ada, kelopak bunga tidak ada, kepala putik tidak ada, ataupun benang sarinya tidak ada. Salah satu dari itu aja itu bisa dikatakan sebagai bunga tidak lengkap. Ini adalah penampakan kembang sepatu yang sudah kita lakukan sayatan secara vertikal. Setelah itu, kemudian kita bisa menggambarkan daripada sayatan vertikal kembang sepatu tadi di atas kertas. Ini bisa kita lihat, itu tangkai daripada putik ini itu berada di dalam. Nah, jadi di dalam, jadi di luarnya itu nanti ada tangkainya benang sari. Nih, yang menyambungkan dia dengan bakal buah. Nih. Nih ya. Nih. Itu berada di dalam. Yang dia terhubung dengan bakal buah di sini. Nah, ini adalah gambar ataupun penampakan daripada sayatan kembang sepatu. Nih. Jadi di sini tadi ini adalah bakal buah, di mana di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji. Jadi bakal buah ini fungsinya untuk melindungi daripada bakal biji yang ada di dalamnya. Sedangkan bakal biji itu adalah tempat bersemayamnya sel telur ataupun ovum. Nah, dari kepala putik. Jadi ada salurannya tadi sini, itu ini.
putih-putih tadi yang kita lihat ada salurannya. Di sini ada kepala putik yaitu atau sebagai alat kelamin betina pada bunga. Sedangkan kepala sari, di dalam kepala sari ini ada serbuk sarinya itu sebagai alat kelamin jantan daripada bunga. Nanti mereka taruh kepala putik dan benang sari itu bersemayam di bakal biji sini yang dilindungi oleh bakal buah. Jadi begitu ya. Ini penampakan sayatan vertikal daripada kembang sepatu. Nah, di sini ada kelopak. Kelopak ini tuh berfungsi melindungi kembang sepatu ini pada saat masih kuncup. Jadi dilindungi oleh kelopak. Jadi begitu. Nah, di sini ada mahkota. Mahkota ini apa? Mahkota bunga itu biasanya berwarna-warni. Ada merah, ada kuning. Itu warnanya biasanya mencolok dan sangat bervariasi. Kenapa? Karena mahkota ini fungsinya untuk menarik hewan untuk melakukan penyerbukan. Jadi, dan selain warnanya yang mencolok, itu juga bau adalah aroma khas daripada bunga. Nah, sehingga serangga ataupun hewan lain atau lebah dan sebagainya itu senang dia menghampiri bunga tadi. Bisa saja dia menghampiri bunganya di kepala sari karena di sini ada serbuk sari, kemudian menempel lagi di putik sehingga nanti bisa terjadinya penyerbukan seperti itu.